Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pasukan khusus yang bernama Chris. Ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya setelah 10 tahun bertugas. Saat sedang di perjalanan pulang, Chris melewati sebuah pabrik yang terbengkalai. Chris merasa kecewa melihat pabrik ini ditutup, lantaran dulunya pabrik tersebut merupakan tempat untuk mencari pekerjaan. Saat Chris membaca poster yang tertempel, ia disapa oleh serif di sana dan memberitahu jika pabrik tersebut sudah lama ditutup. Lalu serif itu pun memperkenalkan dirinya dan menawarkan Chris tumpangan. Pada awalnya Chris menolak, namun pada akhirnya ia pun menyetujuinya dan segera bergegas masuk. Welcome home, Chris. Hey to your old man. Sesampainya di rumah, ia bertemu dengan saudara perempuannya yang sekarang merupakan para medis. Ayah dan ibunya yang melihat kedatangan Chris tentu sangat senang, dan Chris pun memberitahu bahwa ia kembali untuk selamanya. Malam harinya, ketika sedang makan malam bersama, Chris mengungkapkan jika dirinya sedang membutuhkan pekerjaan. Chris juga menanyakan mengapa mereka tidak memberitahu jika pabrik itu sudah ditutup. Ibunya pun menjawab kalau mereka tidak ingat untuk memberitahu akan hal itu. Lalu datanglah keponakannya yang bernama Pete. Di sini Pete menanyakan apakah Om pernah menangkap seseorang. Namun pertanyaan itu tidak diwaros sama sekali oleh Chris. Malam harinya ketika Chris hendak tidur, Pete yang kepo kembali menanyakan apakah Om pernah membunuh orang. Namun lagi-lagi Chris tak menjawab dan tak mempedulikan pertanyaan itu. Keesokan harinya, ketika Chris sedang membetulkan tangga teras rumahnya, tiba-tiba datang teman kecilnya yang bernama Ray. Ray yang mendapat kabar bahwa Chris telah pulang, ia pun langsung mendatangi Chris. Tak lama, Chris menawari Ray minuman, namun Ray menolaknya dan mengungkapkan bahwa dirinya sudah menghindari alkohol dan sudah memberhentikan selama 1 tahun lebih. Ray kemudian mengundang Chris bergabung dengannya dalam sebuah pertandingan sepak bola dengan beberapa teman lama mereka. Tak pikir panjang, Chris pun menerima ajakan tersebut. Lalu datang seorang pria yang bernama Jay Hamilton. Ia datang bersama teman-temannya yang sekaligus merupakan karyawan Jay. Jay sendiri merupakan orang kaya dan ia mempunyai kasino di kota ini. Sepanjang pertandingan, tim Jay sangat keras. Di saat yang bersamaan, ternyata Pete menghampiri pertandingan itu dan ia langsung duduk bersebelahan dengan remaja perokok. Permainan berjalan dengan baik, namun tiba-tiba salah satu rekan tim Jay melakukan serudukan kasar ke arah Chris dan melukai lututnya. Pertandingan berakhir tanpa adanya masalah karena Chris tidak mempermasalahkan akan hal yang barusan terjadi. Kemudian Chris dan teman-temannya diundang untuk menghadiri kasino. Tak lama dari itu, Pete menghampiri Chris dan Chris memperingatkan Pete untuk tidak bergaul dengan remaja-remaja nakal tadi. Namun Pete hanya tersenyum dan pergi begitu saja. Malam harinya, mereka pun tiba di kasino Jay. Di dalam sana banyak sekali wanita-wanita penghibur. Tak berselang lama, mereka pun kemudian bertemu dengan Jay yang mengarahkan para pegawainya untuk memperlakukan Chris dan yang lain seperti tamu VIP. Chris diantar ke sebuah ruangan untuk menyaksikan wanita yang menghiburnya. Chris menyadari bahwa dia mengenali wanita tersebut dan mengamatinya. Ketika Chris memanggil namanya dengan sebutan Lenny, wanita itu pun pergi tanpa sepatah kata pun. Chris yang tidak puas dengan interaksi tersebut berjalan ke area permainan untuk bergabung dengan Ray dan langsung mengikuti permainan. Menyadari bandar kasino yang melakukan kecurangan, Chris yang tak terima dirinya meminta agar uangnya kembali. Namun di belakang, petugas keamanan mencekiknya dan perkelahian pun terjadi.
Chris yang latarnya merupakan seorang mantan pasukan khusus, dirinya masih bisa melawan, namun tiba-tiba ia disetrum dari belakang dan akibat hal itu Chris tidak sadarkan diri. Saat Chris terbangun, ia mendapati 3 orang yang mengintimidasinya. Salah seorang kepala kasino melihat kalung pasukan khusus di leher Chris. Ia pun menariknya dan mengambil kalung itu. Kemudian, kepala keamanan yang bernama Bobby memotong anggota tubuh Chris dengan sebuah pisau. Lalu Chris dibuang ke jembatan begitu saja dan beruntungnya ada truk yang berhenti dan si supir menolongnya. Karena tragedi tersebut, Chris pun dibawa ke rumah sakit. Dan dokter memberitahu keluarga Chris bahwa ia mengalami luka parah dan siapapun yang melakukan hal ini bermaksud untuk membuatnya mati. Namun si dokter mengatakan jika Chris baik-baik saja dan mengakui Chris mempunyai tubuh yang berbeda dari manusia pada umumnya. Basic fighting skills in the How army. did you do? Setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya Chris diperbolehkan pulang untuk memulihkan diri. Pete yang merupakan ponakannya, ia merawat Chris dengan sepenuh hati. Need anything? Beberapa hari berlalu, kini Chris sudah mulai pulih dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tiba-tiba Jay muncul dan berniat untuk meminta maaf atas apapun yang telah dilakukan anak buahnya kepada Chris. Tak hanya itu, Jay juga menawarkan pekerjaan sebagai kepala keamanan di kasino miliknya. Namun dengan sopan, Chris menolaknya. Hingga Jay kemudian meminta Chris untuk mempertimbangkannya kembali. Namun Chris bersikeras bahwa ia tak mau menerimanya. Tiba-tiba Jay mengeluarkan sebuah amplop berisikan uang untuk merayu Chris agar menerima tawarannya. Dan lagi-lagi Chris menolaknya. Ia juga mengatakan bahwa dia akan mengajukan laporan terhadap kasino dan serangan terhadapnya. Setelah itu, Chris langsung pergi ke kantor polisi untuk mengajukan laporannya atas kasusnya yang kemarin kepada sheriff yang bernama Romeo. Chris dibuat kaget dengan perkataan sheriff itu yang mengatakan bahwa kasusnya telah diselidiki dan tidak ada bukti yang cukup untuk mendakwa orang-orang tersebut. Did you even look into it? Romeo kemudian memberitahu bahwa sejak pabrik tutup, kasino tersebut telah menjadi satu-satunya sumber pendapatan kota. Dan oleh karena itu, tidak mungkin untuk menutupnya ataupun mengambil tindakan terhadap pemiliknya. Mendengar hal itu, Chris memperingati Romeo jika dirinya akan mengungkap semuanya. I'm not gonna let this stand. Kemudian Chris pergi dengan rasa kecewa. Keesokan harinya, Chris mendengar ibunya yang sedang ditelepon seseorang. Dan di dalam telepon itu, seseorang mengatakan jika Pete sedang kritis karena overdosis. Chris yang menguping pembicaraan tersebut, ia pun langsung OTW ke TKP. Sesampainya di sana, si Chris pun bertanya kepada temannya si Pete, dari mana kalian mendapatkan narkotika itu? Temannya Pete menjawab jika mereka mendapatkannya dari petugas keamanan kasino. Chris yang sudah mengetahui informasinya, dirinya pun langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata. Terlihat sang ayah tak bisa menahan Chris dan hanya bisa mengatakan, "Woi Chris, tong gegabah sia." Di sini Chris mengabaikan omongan ayahnya dan bergegas pergi. Sesampainya di kasino, Chris tak jadi pakai senjata itu dan ia menggantinya dengan balok kayu. Saat di dalam kasino, Chris mengobak-ngabik tempat itu sambil mengatakan, "Kadaria ya goblok." Tak lama, Bobby yang waktu itu menyayat tubuhnya Chris, ia pun datang dan Chris pun langsung membuatnya babak belur. Lalu setelah berhasil membantai seluruh pegawai kasino, Chris pun pergi dari tempat itu. Tapi di perjalanan, Chris sudah dihadang mobil polisi dan Chris pun terpojokan. You should not have come. Singkat cerita, persidangan pun dilakukan. Tiba-tiba, kepala kasino memberikan kesaksian terlebih dahulu dengan mengaku telah menjadi korban dari semua ini dan membuat Chris terpojok. Simple piece of cedar. It's crazy. You know, Kemudian Chris melakukan pembelaan dan angkat bicara sendiri karena merasa kuasa hukumnya sangat tak berguna. Di depan semua orang yang berada di persidangan, Chris dengan lantang mengatakan yang sebenarnya terjadi. Dan ia mengungkapkan jika dirinya dibebaskan dalam kasus ini, maka Chris akan mencalonkan diri untuk menjadi sheriff. Dan ia berjanji akan memperbaiki kota ini. Setelah mengatakan hal itu, Chris pun menunjukkan luka pisum yang ia dapatkan dari petugas keamanan kasino kepada para jaksa dan semua orang yang ada di sana. Setelah para jaksa merundingkan kasus ini, Chris pun dinyatakan tidak bersalah. This is mine.
Singkat cerita, Chris kini sudah menjadi sheriff. Kemudian saat dirinya sedang berpatroli, tak sengaja Chris berpapasan dengan Jay. Di sini ia meminta Jay untuk menunjukkan SIM dan STNK-nya. Jay yang masih menaruh dendam pada Chris, dirinya malah mengejek Chris dengan mengatakan bahwa Chris adalah seorang tentara yang gagal. Sontak hal itu membuat Chris marah dan langsung memukul lampu belakang mobil Jay. What's wrong with my taillights? Sesampainya di kantor, Chris pun memecat semua staf dan sheriff lama yang dianggapnya korup dan sudah tak bisa dipercayai. You're all fired. Lalu ia pun masuk ke dalam kantor yang sudah tak ada lagi rekan-rekan sheriff di sana. Chris kemudian pergi ke kediaman Ray dan mengangkatnya menjadi wakil sheriff. Dan di sini Chris mengajak Ray menata kota itu menjadi lebih baik. Walaupun hanya berdua, mereka tetap teteg untuk membasmi para pengedar narkotika. Ray pun mengatakan jika dirinya mengetahui siapa saja pengedar narkotika di kota ini. Orang pertama yang menjadi tersangka yaitu Bobby. Dan saat peringkusan, Chris dan Ray menemukan sepaket barang haram di kaos kakinya. Kemudian Chris menanyakan kembali apakah masih ada barang haram yang kamu selundupkan. Lalu tiba-tiba Ray menyarankan Chris untuk menggeledah mobilnya. Dan tak tanggung-tanggung, Ray dan Chris pun mengobrak-abrik mobil itu. Namun setelah sekian lama menjebol mobil Bobby, mereka tidak menemukan barang haram di sana. Terlihat si Bobby sangat emosi karena tak terima mobilnya sudah dirusakkan. Bobby pun mengancam Chris dan Ray bahwa teman-temannya akan membalaskan perbuatan mereka. Namun Chris hanya tersenyum mendengar ancaman itu. Chris yang berjaga-jaga atas ancaman itu, ia pun menyuruh Ray untuk melindungi keluarganya di rumah. Sementara Chris akan bermalam di kantor sambil mengawasi si Bobby. Setelah Ray pergi, tak lama datang Lenny yang membawakan makanan untuk Chris. Keesokan harinya, tiba-tiba ada sebuah tragedi yang mengejutkan. Mobil patroli milik Chris meledak, yang ternyata itu adalah ulah dari teman-temannya si Bobby atau anak buah Jay. Chris yang merasa terdesak, ia pun menembaki lantai kantornya untuk melindungi Lenny. Chris yang teringat Bobby masih terkunci, ia pun mencoba membukanya. Dan di sini Bobby pun mengungkapkan bahwa narkoba tersebut ia dapatkan dari si Jay. Namun saat Bobby baru saja keluar, ia tertembak oleh temannya sendiri yang membrutal asal tembak. Chris yang merupakan mantan pasukan khusus, ia pun dapat membantai satu persatu anak buah si Jay. Di sisi lain, Ray yang ditugaskan untuk menjaga keluarga si Chris, ia juga mendapat serangan dari anak buah si Jay. Dan sialnya, di sini paha si Ray terkena tembakan. Terlihat Pete masih hidup, yang ternyata Pete masih bisa tertolong. Namun di sini Ray pun melakukan perlawanan dan berhasil melumpuhkan anak buah si Jay. Dan satu persatu anak buah si Jay pun tereliminasi. Ray yang sedang meluapkan emosinya tersengaja memukul Chris yang tiba-tiba datang. Lalu Chris pun memastikan apakah keluarganya baik-baik saja. Dan setelah merasa semuanya aman, Chris pun pergi menuju pabrik tua yang dimana pabrik itu milik Jay dan ditutup untuk memproduksi narkotika. Lalu Chris memasuki pabrik itu dan di sana sudah ada Jay yang menunggunya. Namun saat Chris mendekati Jay, tiba-tiba tapi saat Jay hendak memukul Chris pun menarik tongkat tersebut hingga membuat mereka terperosok bersama. Mereka terjatuh, terbanting, terguling, terkusruk bersama. Karena Chris yang saat itu sedang tidak memegang senjata, ia pun memutuskan untuk kabur sejenak dan mencoba membetulkan tulangnya yang patah saat terjatuh tadi. Jay pun tak tinggal diam, ia mengejarnya hingga baku tumbuk kembali terjadi. Beruntung, Chris berhasil membalikan keadaan dengan mencekik Jay ke sebuah pohon dan pertarungan berhasil dimenangkan oleh Chris. Setelah kematian Jay, yang pasti kota itu telah lepas dari kuasa Jay. Di akhir film memperlihatkan Chris dan ayahnya yang telah menutup kasino tersebut dan kembali membuka pabrik yang dulu merupakan mata pencaharian kota dan film pun tamat.